Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sungguh memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga mengantarkan kita berada di bulan yang mulia, dari bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahra minha arba'atun hurum, salasun mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab limudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berjalan atau berputar seperti keadaannya ketika awal kali Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang sangat disucikan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan secara berturut-turut kata Nabi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang keempatnya adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu musim-musim ketaatan untuk melipat gandakan pahala hamba-hambanya dengan mempersiapkan musim-musim ketaatan, di mana pahala dari ketaatan dan kesolehan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di hari ini, di hari ke-10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil muharram." Seabdal-abdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali masuk ke kota Madinah, maka beliau alaihi salatu wasallam menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya untuk menanyakan apa gerangan yang memotivasi mereka orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya hari ke-10 Muharram ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya dan memenangkan Nabi Musa beserta Bani Israel yang beriman bersamanya. Maka Nabi Musa pun berpuasa di 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya berupa kemenangan. Maka ketika mendengar jawaban ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kitalah yang pantas, umat Islam yang menghidupkan petunjuk Nabi Musa ini, berpuasa di 10 Muharram dibandingkan kalian wahai orang-orang Yahudi. Seandainya usia saya masih panjang, maka saya akan berpuasa di 9 Muharram juga. Namun beliau belum sampai ke tahun berikutnya, beliau telah wafat. Namun dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan beliau, dibangun hukum bahwasannya puasa di 9 dan 10 Muharram sangat dianjurkan bagi umat Islam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sisi keutamaan, Nabi menyebutkan bahwasannya puasa di 10 Muharram itu akan menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu. Inilah di antara keutamaan yang Allah hamparkan kepada kita di hari-hari ini. Hendaknya kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwanya di tengah keluarga dan masyarakatnya dalam keadaan orang-orang musyrikin, memiliki ritual-ritual, memiliki keyakinan-keyakinan, khurafat-khurafat dan takhayul. Di antara takhayul dan khurafat yang ada ketika itu, yaitu menganggap sial suatu bulan, hari, angka, warna, dan lain sebagainya. Ini keyakinan
orang-orang musyrikin. Kadang mereka menunda, bahkan membatalkan hajatan mereka karena hanya mendengarkan suara burung atau apa yang mereka lihat dari apa yang mereka tidak senangi. Ini sebelum datangnya Islam. Mereka menganggap sial sesuatu. Bahkan sebelumnya juga umatnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ketika mereka mendapatkan musim paceklik, kesusahan perekonomian, maka mereka menyandarkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asabathum musibatun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah." Jika Fir'aun dan orang-orang kafir ketika itu tertimpa musibah berupa paceklik dan lain sebagainya dari kesusahan hidup, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka menyandarkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya. Kemudian Allah jelaskan, "Ala innama ta'iruhum indallah." Ketahuilah kesialan mereka itu telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan mayoritas dari mereka tidak mengetahuinya. Jadi sebab pemahaman-pemahaman yang rendah dari khayalan-khayalan dan khurafat-khurafat, sumbernya adanya kejahilan dan kebodohan. Sebab kesialan Fir'aun dan bala tentaranya adalah kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Itulah sumber kesialan seseorang. Ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara-perkara yang mengundang kesialan bagi hamba. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwasannya yang menyandarkan kesialan kepada sesuatu itu adalah adat istiadat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ketika Nabi SAW datang, maka orang-orang musyrikin demikian keadaan mereka juga. Mereka menyandarkan kepada sesuatu sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW diutus untuk mengarahkan hati-hati manusia agar mereka bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Belum ada jin dan manusia. Takdir Allah telah tercatat yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan rezeki, ajal, keberuntungan dan kecelakaan kita telah tercatat ketika kita masih dalam rahim ibu kita. Maka Nabi SAW mengajak hati-hati manusia untuk betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya, dan tidak perlu mempedulikan benda-benda itu atau suara-suara, apakah suara burung atau suara toke dan semisalnya, tidak usah pedulikan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar wala naw wala ghaul, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Kita baru saja melewati masa-masa pandemi. Kita bisa menyaksikan para saudara-saudara kita dari tim medis yang menangani saudara-saudara kita yang terkena COVID. Setelah mereka menempuh sebab-sebab, mereka juga bisa terlindungi dari wabah itu, menandakan bahwasannya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya jangan kita menempuh sebab-sebab kebinasaan, tempuhlah sebab-sebab dan takdir-takdir Allah yang lainnya, gitu, keselamatan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian jerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian kata Nabi, wala tiyarah, dan tidak ada kesialan. Orang-orang musyrikin dahulu sebelum datangnya Islam,
ketika ingin mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba ada burung gagak yang bersuara atau burung hantu, mereka menunda perjalanan mereka. Mereka beranggapan itu adalah pembawa sial. Maka Nabi mengatakan la tiyara, tidak ada kesialan, wala ham, dan tidak ada yang namanya burung hantu yang bisa mencabut nyawa. Orang-orang musyrikin dahulu beranggapan kalau burung hantu bertengkar di rumah mereka ini sebagai tanda si tuan rumah akan mati, atau salah satu keluarga mereka akan mati. Ini keyakinan orang-orang musyrikin sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa Islam. Maka Nabi mengatakan walaham, tidak ada yang namanya pengaruh dari burung hantu itu. Kemudian kata Nabi wala safar, dan tidak ada bahaya di bulan Safar, di mana orang-orang musyrikin tidak melakukan akad nikah di bulan Safar, menganggap itu adalah hari sial. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Mereka menganggap sial bulan Safar. Adapun yang mengaku umat Islam sekarang, mereka menganggap kesialan itu di bulan Muharram. Padahal bulan Muharram adalah bulan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan kesolehan dilipat gandakan pahalanya di bulan ini. Kok dianggap sebagai bulan sial? Mari kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Maka hendaknya kita bersandar, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperdulikan dari bisikan-bisikan syaitan, waswas syaitan. Kemudian kata Nabi wala nau, dan tidak ada namanya hujan itu turun karena adanya gugus bintang ini, gugus bintang itu. Menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang dari ahlun nujum. Tidak ada kata Nabi. Wala gaul, dan tidak ada namanya hantu. Tidak ada yang namanya hantu yang beranggapan bahwasannya hantu itu akan mengganggu jalan kita, akan membunuh kita. Tidak, yang menentukan ajal kita, mati dan tidaknya kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hantu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ghallat lakumul ghailan fabadil bil adzan." Jika hantu datang menampakkan dirinya untuk mengganggu kalian, bersegeralah mengumandangkan azan. Hantu merupakan dari jenis jin, namun mereka tidak bisa mengganggu, menimpakan musibah kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk untuk menolak kejelekan-kejelekan mereka, Nabi menganjurkan kita untuk mengumandangkan azan ketika melihat hal-hal tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man radathu tiyaratu an hajatih faqad asyraka." Barang siapa yang membatalkan untuk menunaikan hajatnya karena menganggap adanya kesialan, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Mendengarkan hal ini, para sahabat bertanya, bagaimana untuk menebus dosa ini? Maka Nabi mengajarkan doa. Hendaknya kita mengucapkan ketika ada sesuatu yang dimunculkan oleh syaitan untuk was-was, ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kita menganggap ini kesialan bagi saya, jangan pedulikan. Mendengar sesuatu, jangan pedulikan. Untuk menebus dari hal ini, untuk menghilangkan hal ini, bertawakal kepada Allah, kemudian membaca doa, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada satupun kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tentukan. Wala thaira illa thairuk, dan tidak ada kesialan pun kecuali kesialan yang telah Engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita menumbuhkan rasa harapan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tawakal adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan berusaha memalingkan kita dari ibadah yang agung ini untuk menyembah syaitan dan bala tentaranya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian bertawakal hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan di khutbah kita yang pertama tadi dalam surat Al-A'raf tadi,
bahwasannya sumber adanya penyakit keyakinan yang menyimpang dari menyandarkan kesialan kepada benda-benda dan suara-suara itu karena kebodohan terhadap syariat. Maka yang mengajak diri kami dan kepada seluruh hadirin untuk bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan segala kebaikan yang didapatkan hamba, kuncinya adalah ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan segala bentuk kebaikan, Allah pahamkan dia tentang urusan agamanya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara untuk bentuk untuk melatih dan membiasakan hati kita bertawakal kepada Allah, amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika muncul was-was dari syaitan, kalau saya memiliki rumah misalnya angka ini akan sial, jika saya melakukan akad nikah di bulan Muharram akan sial, akan bercerai. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang melakukan pernikahan di selain Muharram, ujung-ujungnya juga perceraian. Bukan itu yang menentukan. Ingat misi iblis, laknatullah alaih, itu bagaimana menciptakan kegaduhan dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian di rumah tangga mereka. Ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, di lautan, maka jin-jin bertebaran. Ketika jin datang melapor bahwasanya saya tidak tinggalkan seorang yang berteman kecuali saya pisahkan mereka, kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian datang lagi jin yang lain yang melapor kepada iblis, saya tidak tinggalkan satupun rumah tangga dari rumah tangga manusia kecuali saya membuat mereka bercerai. Kata iblis, kamulah pasukan yang terpilih, dan dipasangkanlah mahkota perceraian dalam rumah tangga adalah misi iblis. Maka hendaklah kita menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada satupun kebaikan kecuali kebaikan Engkau telah takdirkan. Wala tayra illa tayru, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan telah Engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah.